Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Nah, oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan sedikit sharing atau berbagi tentang pengalaman membuat bahan bonsai pecah batang ya. Jadi di sini kita kebetulan ada bahan programan pecah batang dari bahan sancang atau Premna microphylla. Nah, untuk bahan ini apa namanya? Di sini sedikit terjadi kesalahan kemarin ya. Jadi, kesalahannya di situ, kita pada saat melakukan proses pecah batang itu terlalu panjang kawan-kawan ya, atau terlalu tinggi, dan akibatnya seperti ini kawan-kawan ya. Di sini sudah putus kawan-kawan, tapi di belakang masih aman, saya perhatikan kawan-kawan ya. Nah, di situ masih cukup aman kawan-kawan. Dan apa namanya, kamyonnya masih nyambung kawan-kawan. Nah, di sini apa namanya, PR-nya lumayan berat kawan-kawan ya. Kayaknya sih ini bisa nyambung atau tidak nantinya kawan-kawan ya. Namun apa namanya, karena kita masih program untuk bahan ini tetap saja kita usahakan dulu kawan-kawan ya. Nah, kalau yang sudah fatal ada satu kawan-kawan ya. Nah, coba saya tunjukkan dulu kawan-kawan ya. Nah, contohnya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi ini sudah fatal kawan-kawan, atau sudah putus kawan-kawan ya, sampai ke bawah. Kalau sebaliknya kan dari bawah sampai ke atas kawan-kawan ya. Nah, di sini kalau kondisinya sudah seperti ini, rasanya tidak apa namanya, tidak memungkinkan kawan-kawan ya kalau kita menyatukannya lagi. Eee, tapi di sini saya masih ada upaya sedikit kawan-kawan ya. Kita coba apa namanya, tancapkan setekan Eee, sancang yang ukurannya kecil, tapi ini belum hidup kawan-kawan ya, tapi nanti akan saya carikan yang hidup atau kita cangkok, yang ukurannya segini kawan-kawan ya. Kita cangkok coba, dan kita masukkan ke dalam kalau sudah keluar akar kawan-kawan ya. Nah, itu hanya upaya saja kawan-kawan, tapi kalau memang tidak bisa, kemungkinan ke depannya, bahan seperti ini bisa kita olah atau kita jadikan bahan seperti bahan expose root kawan-kawan ya. Jadi umpama ini kalau sudah terpisah, dan kita apa namanya, kita pakai yang sebelah ini dan apa, kita reposisikan seperti gaya expose root, kemungkinan bisa eee lebih bisa kita manfaatkan kawan-kawan ya. Nah, kalau bahan yang pecah batangnya yang agak mendingan atau caranya yang agak bisa lebih aman, di sini juga ada contohnya kawan-kawan ya. Nah, coba saya tunjukkan kawan-kawan ya. Nah, contohnya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi ini dulu apa namanya, kita pecah pendek saja kawan-kawan ya. Jadi untuk proses pemecahannya itu kita apa namanya, menyumbat pecahannya itu memakai kawat yang ukuran nomor 2,5 kawan-kawan ya. Jadi kita masukkan sedikit saja kawan-kawan, apa namanya, renggangnya itu sedikit saja di sini kawan-kawan ya. Dan setelah kita masukkan itu, baru kita tanam di dalam media plastik polybag kawan-kawan ya. Nah, di situ, apa namanya, kita sungkup dulu kawan-kawan ya. Kita sungkup dulu agar apa namanya, selalu lembab, dan sampai betul-betul keluar jalan kambiumnya itu kawan-kawan ya. Jadi di pecahannya itu sudah keluar kambiumnya kawan-kawan, namun usia batang pecahannya itu kita usahakan masih muda seperti ini kawan-kawan ya.
Nah, seperti ini, tapi muda kawan-kawan ya, maksudnya tidak terlalu tua kawan-kawan. Jadi kalau yang agak masih muda, dia cenderung, pertumbuhan kambiumnya itu lebih cepat kawan-kawan ya. Nah, untuk bahan ini juga kebetulan, sudah kita apa namanya, konsep sedikit kawan-kawan ya, untuk gerak dasarnya, jadi yang di atas ini akan kita, pangkas nantinya kalau sudah di sini, cangkokannya tumbuh akar kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, kita akan kembali ke bahan yang pertama tadi ya. Nah, oke kawan-kawan, untuk bahan yang pertama ini, kita akan lakukan perawatan, biasa saja dulu kawan-kawan ya, apa namanya, kita, juga harus cek akarnya kawan-kawan ya. Jadi walaupun, dia kondisinya seperti ini, kalau saya pribadi, tetap saya rawat dengan konsisten kawan-kawan ya. Siapa tahu ke depannya di sini bisa menutup, dengan baik kawan-kawan ya, untuk di pecahannya ini. Kalau perakaran sih di sini nampaknya, eee, masih ada yang kurang kawan-kawan ya. Namun, di sini terakhir kita cek kemarin kisaran 3,5 atau 4 bulan yang lalu kawan-kawan. Kita akan cek lagi kawan-kawan ya. Kadang-kadang kalau akar sanjang itu kan, kalau dia pertumbuhan atau perkembangannya subur, kadang-kadang perakarnya juga tumbuhnya kemana-mana kawan-kawan ya. Nah, di sini saja sudah ada yang menyilang kawan-kawan. Nah, coba kita bersihkan dulu sebentar ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk kondisi perakarannya di sini, apa namanya, pertumbuhannya ada yang menyilang kawan-kawan ya. Jadi kita tetap seleksi saja kawan-kawan ya. Nah, ini coba kita arahkan sedikit ke sini kawan-kawan. Nah, disinilah, dilemanya kita program pecah batang kawan-kawan ya. Kadang-kadang, pecahan satunya ini, bisa membusuk seperti ini kawan-kawan ya. Inilah resikonya kawan-kawan. Ini dulu kita pakai apa namanya, bambu kecil kawan-kawan ya, yang kita pakai apa namanya, menyumbat di sini itu. Nah, kalau di sini kondisi perakarnya seperti ini, kita seleksi juga kawan-kawan ya, yang apa namanya, pertumbuhannya agak terlalu ke atas, dan di sini agak menyamping kawan-kawan ya. Nah, mudah-mudahan saja ini nanti, bisa menutup kawan-kawan ya, dan di sini baru nanti kita lakukan perpecahan kawan-kawan ya. Yang di atas kita buang saja kawan-kawan. Eee, ada lagi satu kawan-kawan, yang perlu, kita antisipasi sedikit kawan-kawan ya. Kalau umpama kita melakukan program pecah batang ketika bahan itu sudah, menuju ke lahan ground seperti ini, eee, usahakan di sini ya kita ikat seperti ini kawan-kawan ya. Nah, di sini, kita bisa menggunakan, apa namanya, alat seperti, tali tali tis ini kawan-kawan ya. Jadi kadang-kadang alat ini dipakai pengikat, apa namanya, bodi-bodi motor itu ya. Jadi ini, apa namanya, kita kontrol atau kita ikat, eee, selama di sini belum menutup kawan-kawan ya. Jadi, jangan sekali kita lepaskan, kalau kita lepaskan tentu saja nanti di sini bisa lepas juga kawan-kawan ya. Nah, di sini adalah, bagian tempat depannya kawan-kawan. Coba kita cek di bagian belakangnya juga kawan-kawan ya. Nah, kalau di bagian belakang seperti ini kondisinya kawan-kawan ya, untuk perakarannya.
di sini juga apa namanya, kita seleksi juga kawan-kawan, untuk akar-akar yang, terlalu di atas atau menumpuk, atau akar-akar serabutnya ini. Nah, di sini ada yang terlalu apa namanya, ke atas kawan-kawan ya. Kita biarkan dulu sementara kawan-kawan ya, karena apa namanya, pohon ini juga masih perlu tarikan atau asupan nutrisi yang banyak kawan-kawan ya. Nah, kalau untuk di bagian belakang di sini ya saya rasa kalau untuk gerak dasarnya, cukup lumayan bagus kawan-kawan ya. Nah, kalau kita umpama mengambil tampak depan dari sini, juga cukup bagus kawan-kawan. Tapi perakarannya itu, tidak seperti, akar yang lain kawan-kawan ya. Kalau yang lain kan apa namanya, bisa kita tata atau kita, bagi posisinya. Kalau ini kan, seperti natural saja kawan-kawan ya. Nah, tapi tidak apa-apa kawan-kawan. Kalau bahan bonsai itu kan, tidak, fokus atau tidak baku konsepnya kawan-kawan ya. Nah, kemungkinan di sini, ke depannya, kita bisa mencari tampak depan dari sini, sambil menunggu perkembangan, eee, pembesaran akar, dan, penutupan, pecahan yang lepas di depannya tadi, kita akan program lanjut dulu kawan-kawan ya. Nah, di sini ya kita hanya melakukan, perawatan sederhana saja agar, apa namanya, perkembangannya itu, juga tetap seimbang atau stabil kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini, kita hanya sedikit sharing atau berbagi saja. Ya siapa tahu kawan-kawan, punya programan seperti ini atau mau memprogram, bahan sancang, dengan cara pecah batang. Jadi di situ, ketika kita melakukan pecah batang, kita pecah sepit saja kawan-kawan ya, atau kita pecah sedikit saja, untuk ininya kawan-kawan ya, batang yang di bawah ini, kita pecah sedikit saja, agar nanti, tidak renggang sampai ke atas kawan-kawan ya. Jadi ini dulu, memang renggang kawan-kawan ya, renggang sampai ke sini kawan-kawan. Nah, di situ, ada juga triknya kawan-kawan ya. Kalau pecah batang itu untuk sancang, kita harus mencari ukuran panjang dulu kawan-kawan ya. Umpama kan ini induk, eee, kalau kita mau program pecah batang jangan yang pendek kawan-kawan ya. Kita cari yang panjang, kisaran 10 atau 12 senti kawan-kawan ya. Baru kita pecah sepit atau pecah seperti ini, eee, agar apa namanya, lebih sedikit aman kawan-kawan ya. Kalau pendek seperti ini, seperti inilah resikonya kawan-kawan ya. Jadi pecahannya itu, eee, bisa lepas sampai ke atas ya. Nah, oke kawan-kawan, untuk kegiatan kali ini, kita akan cukupkan dulu, semoga ada manfaat atau inspirasinya. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam budidaya.